Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Industri akan mempresentasikan tentang bagaimana pada tahun 2050 tentang perkembangan industri di Indonesia. Pertama-tama, saya, Zafatrias Mahendra, kemudian yang kedua ada Fatawur Razak, dan yang ketiga ada Yulia Sarina Syifa. Kami mengambil contoh untuk perkembangan industri yaitu dari PT Line Industri Persero. PT Line Industri Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab mengembangkan bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana. Menyadari bahwa persaingan dalam bisnis berbasis teknologi elektronik sangat ketat, Line mengambil langkah untuk fokus di sektor bisnis transportasi perkeretaapian, teknologi informasi dan komunikasi, energi terbarukan, elektronika pertahanan, dan sistem navigasi. Sejarah PT Line Industri. Line atau Lembaga Elektronika Nasional berdiri sejak 1965, kemudian bertransformasi menjadi BUMN pada tahun 1991. Sejak saat itulah, Line bukan lagi kepanjangan dari Lembaga Elektronika Nasional, tetapi telah menjadi sebuah entitas bisnis profesional dengan nama PT Line Industri Persero. Ini adalah sejarah lengkapnya dari PT Line. Yang pertama, pada tahun 1965 sampai 1991, Line didirikan di bawah naungan LIPI. Kompetensi utama dalam bidang broadcasting pada awalnya, kemudian merintis SAS atau Solar Home System sejak 1985 dan persinyalan kereta sejak 1983. Kemudian pada 1991 sampai 2001, adanya perubahan mindset dari lembaga riset menjadi bisnis kontraktor utama instalasi peralatan persinyalan sejak 1996. Kemudian Electromechanical Interlocking Line dipasang pertama kalinya di stasiun Tagugappu pada tahun 2001. Kemudian dari 2002 sampai 2007, bisnis transformasi dan manajemen development. Line memiliki 6 lini bisnis, yaitu sistem transportasi, sistem navigasi, energi baru terbarukan, telekomunikasi, elektronika pertahanan, dan sistem kontrol. Kemudian pembuatan sistem navigasi pada kapal Angkatan Laut RI dan peluru kendali anti pesawat terbang untuk pertahanan laut dan udara. Kemudian ada sistem interlocking electronic line diresmikan di Stasiun Salawi pada 22 Februari 2005. Ekspor pemancar TV very high frekuensi hasil karya rancang bangun anak bangsa ke Malaysia pada tahun 2005. Ratusan SBNP atau sarana bantu navigasi pelayaran mercusuar tenaga surya di titik terluar perbatasan pada tahun 2006. Kemudian ekspor pemancar TV ke negara tetangga Timor Leste pada tahun 2007. Kemudian dari tahun 2007 sampai 2011, target 1 triliun company tercapai di tahun 2010. Line menjadi catatan sendiri untuk BUMN yang baru bertransformasi. Tak heran pada saat itu Presiden RI menganugerahkan Best Company Rintisan Teknologi Award 2010. Dari 2014 sampai 2015, penerapan bisnis investasi dengan pembangunan IPP atau Independent Power Procedure PLTS terbesar dari pertama di Indonesia berkapasitas 5 MW power di Kupang, NTT 2015. Kemudian pembangunan jalur kereta double track lintas utara Jawa Cirebon Surabaya sepanjang 435 km melewati 55 stasiun mulai beroperasi pada tahun 2014. Memenuhi kebutuhan alutsista militer, Alcom Manpack Radio Very High Frequency, Radio Perbatasan RI Malaysia, CMS atau Combat Management System KRI, Sistem Intercom IFF atau Identifier Friend of Foe, dan perbaikan radar KRI. Dari tahun 2016 sampai sekarang, proyek PT Line sendiri yaitu ada pembangunan urban transport, SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta atau yang biasa dikenal dengan Automated People Moving System. Kemudian ada LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek. Selain itu ada
paring paket tengah, dan land solar PLTS atap untuk perumahan dan perkantoran atau industri. Financial teknologi, baik melalui skema managed service maupun penjualan. Pengembangan radar pertahanan. Berikut adalah beberapa anak perusahaan dari PT Land Incorporated. Yang pertama ada PT Eltron. Biasanya PT Eltron sendiri bergerak di bidang jaringan gas. Kemudian ada PT SEI. SEI bergerak pada proyek panel-panel surya. Kemudian ada Land Railway System, ini bergerak dalam sistem perkeretaapian. Ada Land Reka Prima Semesta, dan Reka Prima Semesta adalah salah satu perusahaan anak perusahaan dari PT Land yang bergerak di bidang maintenance dan service. Kemudian ada Land Telekomunikasi Indonesia, biasanya bergerak di bidang telekomunikasi untuk meningkatkan jaringan fiber optik. Ini adalah salah satu contoh dari PT Eltron Indonesia. Salah satu contoh proyeknya yaitu Perform Screen Door. Ini untuk meningkatkan keamanan penumpang di stasiun kereta api, LRT, MRT sebagai pembatas antara area platform. Kemudian ada PT Surya Energi Indotama atau PT SEI. Produknya yaitu land solar. PT Land Industri membangun PLTS 90 MW yang bekerja sama dengan PT PLN. Selain itu, PT SEI juga sudah membangun proyek-proyek panel surya untuk industri atau perumahan. Kemudian PT Land Railway System, salah satu proyeknya yaitu pembangunan Operational Control Center di Manggarai, yang fungsinya yaitu bisa memonitoring pergerakan kereta sejangkauan daerah operasional 1 Jakarta. Kemudian ada PT Land Reka Prima Semesta. Untuk saat ini mereka ada proyek untuk perawatan di LRT Sumatera Selatan dengan 13 stasiun dan 1 depo. Ada PT Land Telekomunikasi Indonesia yang mengerjakan proyek palaparing paket tengah. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia agar tetap terhubung. Nah, untuk harapan PT Land Industri sendiri pada tahun 2050, untuk dari tadi sejarah singkatnya, dari tahun 2022 sekarang juga PT Land Industri sudah mendapatkan kontrak proyek baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terbukti di beberapa lini pembangunan di Indonesia dipersiapkan kepada PT Land Industri. Selain itu ada proyek di luar negeri juga yang menggait PT Land Industri, salah satunya yaitu proyek Bangladesh dan proyek Filipina. Itu adalah salah satu proyek untuk sistem perkeretaapian. Melalui beberapa anak perusahaannya, PT Land Industri pada tahun 2050 mendatang seharusnya sudah bisa go internasional atau bahkan mungkin mencakup pasar Eropa dan mengembangkan sarana dan prasarana dengan teknologi yang lebih canggih lagi sehingga seluruh provinsi di Indonesia dapat dijangkau dengan mudah. Di sini bukan hanya untuk di Indonesia saja, tapi seharusnya sudah bisa sampai ke luar negeri. Karena pada tahun 2050, revolusi industri itu semakin pesat. Beberapa anak perusahaan PT Land Industri sendiri seharusnya sudah ada perkembangan teknologi yang lebih mutakhir pada 2050. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.